Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, setelah 2 tahun direncanakan, Presiden Joko Widodo mengesahkan sistem pembayaran jalan tol Nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow. Dan sistem digital pembayaran tol ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024. Lantas pemirsa, seperti apa bentuk dari sistem pembayaran ini dan bagaimana mekanisme dari sistem pembayaran yang baru ini? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama Bapak Sony Wibowo selaku anggota Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Pemangku Kepentingan. Selamat malam Pak Sony, apa kabar Bapak? Malam, ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah baik. Pak Sony, malam hari ini kita akan membahas mengenal multi-lane free flow bayar tol tanpa berhenti. Nah, Pak Sony, sebelum membahas lebih jauh terkait bentuk dan juga mekanisme dari sistem pembayaran tol yang Nirsentuh ini, sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi adanya perubahan dari sistem pembayaran yang awalnya secara cash, kemudian kemarin secara tap kartu dan saat ini berubah menjadi Nirsentuh begitu Pak Sony. Apa yang melatar belakangi hal ini Pak Sony? Ya, salah satu yang menjadi masalah di jalan tol itu adalah kemacetan, ya, yang umumnya terjadi di pintu tol. Ya, dan kita berharap dengan adanya teknologi Nirsentuh ini, ya, proses transaksi di tol itu, ya, tidak lagi menjadi hambatan. Jadi para pengguna jalan tol, ya, bisa melewati gerbang tol dengan lancar, ya. Tujuan utamanya salah satunya juga itu, ya. Terus yang kedua, yang lebih penting lagi adalah dengan adanya eh, jalan tol Nirsentuh ini, ya, kita mempunyai data pergerakan real time, ya, para pengguna tol, sehingga ini akan sangat memudahkan buat kami sebagai pengatur jalan tol untuk mengatur, ya, melakukan kebijakan-kebijakan, ya, mengkoordinasikan jaringan jalan tol. Jadi kita tidak melihat jalan tol hanya sebagai satu link, tetapi sebagai jaringan jalan tol. Pengaturannya seperti itu nantinya. Ya, untuk mengurai kemacetan ataupun kepadatan di jalan tol begitu ya Pak Sony menjadi salah satu alasan dalam mengubah sistem pembayaran di tol di Indonesia ini. Nah, kemudian Pak Sony, bentuk dan mekanisme penggunaan sistem yang baru ini bagaimana? Apakah ini merupakan sebuah aplikasi atau menggunakan web atau seperti apa Pak Sony? Ya sih sebenarnya kan idealnya awalnya kita berharap menjadi sistem menggunakan satelit. Jadi kendaraan-kendaraan itu terdeteksi dengan menggunakan satelit sehingga kalau kendaraan tersebut melewati suatu segmen jalan tol maka otomatis akan terdidak, ya. Ya, namun teknologi ini dalam implikasinya atau aplikasinya di Indonesia belum sepenuhnya bisa diterapkan, ya, karena memang kondisi environment di Indonesia-nya yang belum sesuai dengan teknologi yang dibawa, ya, ke sini. Makanya kita rencananya akan ada masa transisi, ya, menggunakan single lane free flow, ya, seperti itu. Ya, kemudian sejauh ini persiapan dari BPJT sendiri dalam mempersiapkan MMLFF ini bagaimana Pak Sony? Ya, karena tadi saya katakan bahwa teknologi dari MLFF yang dibawa ke Indonesia itu ternyata tidak eh, langsung match, ya, dengan environment di Indonesia, ya, karena kita tahu sendiri, ya, di Indonesia itu di jalan tol pembayarannya menggunakan pembagian golongan, ya, 1 sampai 5 bahkan 6 kalau ada sepeda motor, ya. Kemudian juga sistem database plat nomor di Indonesia, ya, yang belum mencerminkan bahwa itu adalah pemilik kendaraannya, ya, yang bertanggung jawab terhadap kendaraannya. Juga kemudian banyak jaringan jalan di tol di Indonesia pun sistem pembayarannya berbeda-beda. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, sistem zonasi dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya agak sulit, ya, di capture atau diikuti oleh teknologi yang dibawa dalam rencana di MNLF itu. Makanya kalau ditanya persiapan, ya udah kita uji coba dulu, ya, dengan menggunakan single lane free flow. Artinya, ya, pengguna akan menggunakan sistem yang akan dipakai SLFF namanya, tapi menggunakan barrier, ya, entah terdeteksi dengan menggunakan kamera, ya, dan sebagainya. Nah, itu akan kita uji cobakan di Bali, ya, rencana diuji di Bali, ya, harapannya itu bisa kita selesaikan, ya, di akhir tahun ini. Ya, ya Pak Sony tentunya dalam mengoperasionalkan sistem ini tentunya BPJT tidak bisa sendiri begitu ya Pak, perlu kerjasama dari pihak kementerian maupun lembaga terkait. Nah sejauh ini pihak dari BPJT sendiri sudah menggandeng pihak kementerian lembaga dari mana saja Pak Sony? Hal yang penting dalam melaksanakan teknologi MNLF ini adalah kita harus merangkul BUJT, operator jalan tol.
Kami di sini adalah regulator jalan tol. Sementara yang selama ini melakukan transaksi pembayaran tol itu adalah operator jalan tol atau kita menyebutnya sebagai BUJT, Badan Usaha Jalan Tol. Nah, ini yang harus kita rangkul. Makanya nanti sistem ini harus bisa match dengan sistem yang akan dilakukan oleh teman-teman di operator jalan tol. Makanya hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita merangkul teman-teman dari BUJT untuk bisa melaksanakan sistem ini. Dan juga yang lebih penting lagi adalah tadi isu yang utama adalah masalah database plat nomor kendaraan yang belum mencerminkan kepemilikan, itu pun kita tertibkan dan kita minta bantuan dari teman-teman di Korlantas ya sebagai bentuk nanti law enforcement-nya. Ya, jadi misalnya para pengguna tol yang menggunakan sistem ini dan ternyata lolos tidak berbayar ya, tidak bayar, nah itu akan coba kita law enforcement kan dengan bantuan dari Korlantas. Demikian pula dengan kerjasama yang kita lakukan juga dengan Bank Indonesia, karena kan ini model sistem transaksi, walaupun transaksi tol yang selama ini dilakukan oleh teman-teman operator jalan tol ya BUJT ya, tetapi ini kan adalah sistem baru ya yang berupa service fee atau apapun namanya nanti, itu ada pengelolaan keuangan ya yang akan dikelola oleh para orang yang membayar tol. Nah, ini pun harus kita koordinasikan juga dengan Bank Indonesia ya, karena kita pun sistem ini pun kan termasuk mengkolek uang ya seperti itu. Itu Ya, utamanya ya. Jadi kita kerjasama dengan BUJT-nya, dengan Korlantas dan juga dengan Bank Indonesia. ya Pak Sony, kemudian tadi Bapak menyampaikan bahwa sistem tol Nirseto ini menggunakan sebuah sistem ataupun satelit begitu. Nah, kemudian nantinya cara memonitor pembayaran tol ini oleh masyarakat bagaimana? Apakah nantinya juga ada sanksi bagi pengguna kendaraan yang tidak membayar akses tol ini, Pak Sony? Nah, ini perlu diingatkan bahwa saat ini kita belum menggunakan sistem satelit. Kita masih menggunakan single lane free flow ya. Jadi MNL itu nanti ya setelah semuanya siap ya seperti itu. Karena kita juga ingin sistem ini jalan dulu ya, makanya kita perlu ada masa transisi yang tadi saya katakan di awal, sistem ini tidak serta merta sesuai dengan iklim karakteristik yang ada di Indonesia. Istilahnya tidak plug and play gitu ya, datang main terus langsung bisa jalan, tidak, ada masa transisi dan kita sudah sepakat ya dengan yang akan membawa sistem ini ya itu tahun lalu untuk menggunakan ada masa transisi ya, masa transisi ini yang kita sebut SLFF, single lane free flow ya, dengan menggunakan barrier ya. Tahun lalu sudah sepakati ya, kemudian kita uji coba di Bali pada tahun lalu tapi ternyata tidak terlalu bagus ya, nanti kita coba lagi ya. Harapannya di bulan ini kita sudah berbicara tentang masalah skenario uji coba yang akan dilakukan di Bali, lanjutan dari tahun lalu. Kemudian nanti kalau akan kita uji cobakan, mudah-mudahan sekitar September atau Oktober itu sudah terlihat hasilnya dan mungkin bisa kita implementasikan di jalan tol lain ya selain di Bali. Jadi untuk single lane free flow. Nah, kalau single lane free flow ini sudah cukup berhasil, nanti kita kembangkan lagi ya sampai nanti ujungnya adalah menggunakan satelit ya, seperti itu ya. Ada tahapannya ya, tidak kita langsung hari ini besok atau bulan depan langsung menggunakan sistem satelit, tidak ya, karena teknologi yang mereka bawa ke sini pun ternyata tidak terlalu match dengan kondisi di Indonesia ya, seperti itu. Ya, tadi Pak Sony juga menyampaikan bahwa di tahun ini akan menguji cobakan sistem ini di tol yang ada di Bali begitu ya Pak Sony. Nah, Ya, betul. kemudian dari BPJT sendiri, apakah ada target untuk keseluruhan tol di Indonesia ini yang menerapkan sistem ini Pak Sony? Ya, kita berharap ya, sangat. Jadi makanya uji coba yang di Bali ya, yang kita diskusikan di bulan Juli ini ya, itu menjadi penentu ya. Kalau memang ternyata uji coba di Bali ternyata tidak berhasil, ya mungkin kita harus berpikir teknologi menggunakan yang mereka tawarkan itu mungkin tidak applicable dengan kita gitu. Makanya sangat menentukan. Ya, maka kita berharap kalau uji coba di Bali ini sukses, kita nanti akan lanjut uji coba ini untuk jalan tol di luar Bali tahun depan. Ya, kalau tahun depan sukses juga ya di jalan di luar Bali, kita coba nanti di jalan-jalan tol yang cukup kompleks ya, yang misalnya angkutan beratnya banyak segala macam seperti di Jor seperti itu. Nah, harapannya tahun 2026 atau bahkan 2027 kita sudah bisa memigrasi ya menjadi konsep MNLF. Tetapi kan itu sangat tergantung dari uji coba kita tahun ini gitu.
Ya, baik. Kemudian terakhir Pak Sony, apakah sejauh ini masyarakat sudah memahami terkait sistem ini, Pak Sony? Masyarakat belum kita edukasi karena kita masih menguji coba internal. Ya, nanti kalau uji coba ini sudah cukup berhasil dan nanti kita coba diimplementasikan uh, tahun depan untuk jalan tol yang lain, edukasinya akan menyertai ya. Dan masyarakat pun harus paham ya. Banyak berita-berita mengatakan MNLF akan dilakukan tahun ini segala macam dengan Kantas dan segala macam, itu belum. Ya, kita tetap akan melaksanakan uji coba dulu ya. Skenario uji cobanya akan kita sepakati bulan Juli. Nanti kita akan lakukan uji cobanya. Setelah itu harapannya September jadi ya, September ada hasilnya lah ya, sehingga nanti kita bisa menentukan oke, akan kita coba lagi di tempat mana lagi ya, seperti itu. Jadi buat masyarakat bersabar dulu lah ya, bersabar dulu bahwa MRLF itu mungkin baru kita terapkan dalam bentuk single lane free flow, itu pun paling cepat itu sekitar tahun depan ya, karena kita harus uji coba dulu, kemudian dicoba lagi di apa di tempat lain selain di Bali ya, seperti itu. Nanti akan kita coba di beberapa tol lebih banyak lagi ya. Mungkin disitulah kita akan coba mensosialisasikan, tetapi tetap yang kita sosialisasikan ke masyarakat adalah yang single lane free flow itu ya. Nanti kalau yang kita masuk ke era multi lane free flow itu akan ada lagi gitu. Jadi bersabarlah buat masyarakat ya terkait dengan MNLF ini ya. Ya, tentunya kita sama-sama berharap begitu ya Pak Sony agar uji coba penerapan dari sistem ini berjalan lancar dan sukses agar bisa menghindari ataupun mengurai kemacetan dan juga Ya, kita kepadatan berharap di seperti jalan ini ya. tol. Jadi Sentuk ini bisa menjadi teknologi yang bisa kita gunakan di seluruh jaringan tol di Indonesia ya. Ya, ya baik. Baik, terima kasih Bapak Sony Wibowo selaku anggota Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Pemangku Kepentingan. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Dialog Kominfo Newsroom. Selamat Sama-sama. malam Bapak. Selamat malam ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.